Sembahyang. Dari mana kata sembahyang berasal? Apakah kata ini dari Arab atau India? Literasi kata sembahyang membuktikan leluhur Nusantara terdahulu bukan dan tidak menganut animisme dan dinamisme. Mari kita simak. Belajar dari sejarah adalah upaya melihat ke belakang untuk kemudian melompat jauh ke depan. Memandang ke belakang dengan bijak, melihat dengan jernih, tanpa membenturkan keyakinan yang ada pada masa lalu dan masa kini. Interpretasi pada masa lalu dapat berubah sebagai tanggapan terhadap bukti baru. Konsensus lama, berdasarkan bukti yang terbatas, mungkin tidak lagi dianggap sah secara historis dalam menjelaskan hal-hal khusus. Sebab akibat, motivasi dan kepentingan. Leluhur Nusantara pada masa maju terdahulu sudah berketuhanan, telah meyakini eksistensi adanya yang Maha atau Tuhan, dengan penyebutan berbeda di setiap daerah di Nusantara. Dan prosesi beribadahnya ini, teridentifikasi dengan literasi kata, sembahyang. Literasi kata itu, terbentuk dari dua suku kata, sembah, dan kata, hyang. Hyang adalah kata yang menunjukkan pengertian pemahaman tentang yang maha mutlak adanya Tuhan. Tuhan yang Maha Esa, Hyang Widi Tunggal. Leluhur Nusantara terdahulu telah memahami akan konsep pengertian dan pemahaman di atas. Lebih dahulu, sebelum lahirnya tokoh agung yang mulia yang hidup pada tahun 560 sampai 480 SM di India, juga agama Samawi. Bahkan Ising juga sebelumnya mencatat, Savarnat Vipa adalah tempat di mana belajar tentang falsafah utama dasar, Dharma, yang menyebar ke India juga Tibet. Fahuan 337 sampai 422 m. Sungyun 518 sampai 521 m. Hiensang 602 sampai 664 m. Huining 664 m 667 m. Ising 671 sampai 695 m. Atisa di Pamkara Rijnana, tahun 1013 m. Jauh 15 abad sebelum Masehi di sini leluhur beliau di bawah ini juga falsafah inilah yang dibawa tokoh-tokoh bernama Sanjaya, Sariputta, Savarnakesa, Savarnat Vipi Dharmakirti ke India juga oleh Atisa ke Tibet. Dan tokoh terakhir ke wilayah Nusantara, Dapunta Hyang. Savarnat Vipa, berpusat di lokasi, matahari tanpa bayang equinox, sesuai catatan Ising di sini tersisa jejak rekam sumber falsafah para penyembah Hyang, Tuhan Esa. Para penyembahnya terekam menjadi, para Hyang, dan kadang disebut, para Hyang-an identik dengan Pariangan atau Priangan. Pariangan, yang diberi arti baru tempat beriang-riang, padahal akar katanya adalah para Hyang, para pemuja Hyang suci, Tuhan. Hyang adalah kata asli Nusantara, leluhur nenek moyang kita kaum Cakya, Saka Arya, memakai perlambang, matahari. Dengan simbol, swastika, yang mengandung makna, dharma keharmonisan universal serta keseimbangan. Perlambang, matahari, sebagai sumber cahaya, 5 warna cahaya utama, pancawarna, yang menjadi landasan filosofi kehidupan ajaran asli Nusantara tersimpan sempurna di Bali, ini bukan dari India. Rinciannya, cahaya putih di timur disebut Purwa, tempat Hyang Iswara. Cahaya merah di selatan disebut Daksina, tempat Hyang Brahma. Cahaya kuning di barat disebut Pasima, tempat Hyang Mahadewa. Cahaya hitam di utara disebut Utara, tempat Hyang Wisnu. Fahami sekali lagi ini bukan Hindu-India. Pertanyaan, kapan dan siapa misionaris India yang datang ke Nusantara membawa istilah-istilah di atas? Jawabnya tidak ada. Segala warna cahaya di pusat disebut Madya, tempat Hyang Siwa. Sang Hyang Siwa adalah simbol pelebur segala cahaya, warna. Siwa, Pelebur cahaya telah disalah-artikan menjadi dewa perusak. Jejak rekam di bumi Savarnat Vipa. Samadhi, posisi tubuh duduk bersila terbaca menjadi Semadi, dalam istilah setempat disebut Tapo, Tapa. Menapakan lebih tinggi lagi disebut Betara. Menarak kanok yang mumpuni masa pra-Islam disebut Batara Guru. Para, Malim atau Sang Hyang Datu. Bodhi, pohon yang tumbuh di area suci. Bodhisattva, menjadi, Budi, akar katanya adalah Bodhi, menjadi suku, Bodhi. Trah dari keturunan, Bundo Dewi, dari ibu saat pra-Islam. Caniago, asal kata dari Chandra Nago, adalah suami dari Bundo Dewi, yang kemudian dari Tra ini menjadi persukuan Caniago pra-Islam. Piliang, mendapat arti baru yaitu, pilihan.
Akar katanya adalah pilih. Dharma, dan Hyang atau Tuhan, yang mencerminkan falsafah yang dianut masa terdahulu. Pitapang, menjadi Pitopang. Ini yang kemudian disebut Patapang. Adalah kata awal dari Pe, Tapa, Ang atau Pe, Nopang. Sangkayan, diberi arti baru, sangkak ayam. Awal kata ini adalah dari kata Sangha. Jemaah, Hyang atau Tuhan, para jamaah penyembah Tuhan yang esa. Sungai Hyang, menjadi Sungayang. Sri Surwasa, menjadi Surwaso. Jambu Dwipa, tanah asal berubah menjadi Jambu Lipo, dan diberi arti baru, Yan Bulupa. Asal katanya adalah Jambu Dwipa. Pulau Jambu, Kanva Kampar, Pancalak kapal Pancalang. Tempat dan nama-nama di atas masih ada sampai saat ini di Sefarnatvipa dan saat setelah Islam. Situs-situsnya banyak tidak terawat dan hancur, karena juga telah di-labeling bukan asli Nusantara oleh penjajah yaitu, Hindu or Buddha. Situs Muara Takus, di Sefarnatvipa pernah berdiri pusat belajar falsafah dasar utama, Dharma. Yang kini masih tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali. Ini yang mendasari lahirnya ajaran Hindu, Buddha dan Jaina India. Situs Muara Takus adalah bukan pusat ajaran Buddha, juga Palembang. Prosesi kontemplasi leluhur Nusantara beribadah teridentifikasi dengan kata, sembah Hyang. Ini bukan animisme, dinamisme atau Hindu. Kapan misionaris Hindu India datang masuk pelosok Nusantara? Jadi semua situs juga ajaran asli di Nusantara tidak berdasar pada salah satu dari dua agama India, tapi yang kini masih tergambar di situs Borobudur juga terekam di Bali, adalah yang mendasari tumbuhnya tiga agama di sana. Dharma, Dharmik, Nusantara. The initial philosophy of monotheism or Hyang Widi Tunggal before the Samawi religion came. By Santo Saba. Zoom diskusi e-book PDF. WhatsApp ke 0813 2132 9787.